Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada pagi hari ini kita isi ya dengan materi pada mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi kemarin tidak jadi mengisi karena ada beberapa kesibukan dan juga ternyata nggak cocok jamnya ya. Karena banyak beberapa mata kuliah yang bentrok waktunya seperti itu. Oke, di pertemuan ini saya akan membahas tentang Mendeley. Ya, Mendeley. Kemudian nanti di topik yang kedua, ya, mudah-mudahan waktunya cukup nanti ada tentang submit artikel seperti itu ya. Jadi ada dua materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, yang pertama adalah Mendeley. Nah, kenapa Mendeley? Jadi ini adalah salah satu aplikasi referen manager namanya ya. Karena yang disebut referen itu ya referensi, ya sumber pustaka, ya daftar pustaka itu termasuk referensi. Manajer karena terkait pengelolaan seperti itu. Nah, si Mendeley ini menjadi suatu hal yang wajib, khususnya pada mahasiswa pada saat ini, karena memang untuk melakukan sebuah penelitian, kemudian di dalamnya ada sitasi, di dalamnya ada penulisan daftar pustaka, itu sekarang wajib menggunakan Mendeley ya seperti itu. Jadi nggak boleh lagi manual ya. Manual yang seperti apa? Nanti saya contohkan manual seperti apa dan ketika menggunakan aplikasi seperti apa. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh awal ya. Jadi sebelum kita masuk ke Mendeley itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini daftar pustaka. Ketika dikerjakan secara manual, manual itu hanya copy paste kayak gitu. Ya. Oh, saya ngambil referensinya dari Depkes RI tahun 95 misalnya. Ya. Dicari atau mungkin dilihat di daftar pustakanya dari artikel yang dibaca. Oh, seperti ini. Ya, tulisannya seperti itu. Depkes RI 95 Pedoman Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut misalnya seperti itu. Kemudian si peneliti ya mengcopy paste kemudian diletakkan di daftar pustakanya. Ini adalah contoh manual seperti itu. Begitu juga untuk daftar pustaka yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, copy paste seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika melakukan manual kayak gini? Karena yang digunakan peneliti itu artikelnya banyak, beragam ya. Tentu saja nggak hanya cuma dari satu artikel, tapi mungkin 5, 10, bahkan lebih. Belum juga bukunya, ya kan ada buku-buku yang dijadikan referensi juga. Maka kalau kita lihat ini penulisannya beda-beda. Ya. Yang pertama tadi, Depkes RI, kemudian itu kan Depkes RI sebagai penulisnya gitu ya atau autornya. Kemudian ada tahun, koma, ya. Kemudian ada judul bukunya, seperti itu. Atau judul pedoman ya. Kemudian yang kedua, itu juga penulisnya, ya, JKG Poltekkes Kemenkes Semarang, tahunnya, kemudian titik. Nah, itu aja udah beda, ya. Kalau yang di atas itu habis tahun, koma, ini titik. Kemudian judulnya, ya, Laporan Pelayanan Asuhan SD Pedalangan 03 Semarang, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Maulani C. Tahunnya pindah ke belakang ya. Kemudian judulnya Kiat Perawat Gigi Anak. Penerbitnya ada Gramedia. Kemudian kota penerbitnya adalah di Jakarta, tahunnya 2005. Ya, sudah berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kemudian yang nomor 4 ya, ini juga mirip-mirip yang nomor 3 ya. Nama, kemudian judul, kemudian ini seminar ya, jadi bukan berupa buku. Kemudian ada nomor 5, nomor 6, dan seterusnya. Jadi kalau dicermati masing-masing itu banyak perbedaan ya, jadi nggak konsisten penulisannya. Padahal dalam penulisan referensi, jadi di pedoman penelitian itu pasti muncul ya penulisan yang diinginkan dari kampus itu yang seperti apa. Jadi setiap kampus itu pasti akan punya pedoman penelitian di mana mungkin ya akan ada perbedaan antara kampus A, kampus B, kampus C, dan sebagainya itu ada perbedaan-perbedaan sedikit ya seperti itu. Namun semuanya sepakat ketika membahas tentang referensi ya, maka harus konsisten penulisannya. Ya, karena style dari referensi itu banyak, stylenya itu banyak. Tapi harus konsisten. Artinya kalau pakai style A, maka A terus
seperti itu. Jadi kalau referensinya atau daftar pustakanya 20, ya 20-nya itu modelnya, stylenya itu gaya A gitu. Kalau gaya yang dipilih itu B, ya ketentuan dari pedoman itu, maka dari 1 sampai 20 referensi atau daftar pustaka harus modelnya kayak B. Ya, ya, jadi stylenya itu harus sama, itu disepakati semua kampus ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh nomor 1, nomor 2 gaya stylenya A, nomor 3, 4, 5 dan seterusnya gaya stylenya B. Terus ada style C dan sebagainya. Yang tadi kita lihat itu kan beda-beda. Ada yang tahunya di depan, ada yang di belakang. Ya, ada yang menggunakan nama kampusnya, namun ada juga yang menambahkan nama dari orang penulisnya. Nah, itu sudah beda. Nah, ini yang dihindari. Mak, karena itulah kenapa perlu dilakukan atau menggunakan reference manager seperti itu. Jadi nggak boleh saat ini itu menggunakan manual. Ya, manual lagi itu nggak boleh. Oke, kemudian yang kedua, kalau tadi kita bahas daftar pustaka, ini masalah kedua adalah terkait pengutipan. Nah, ini akan menjadi masalah besar ya. Jadi kenapa ketika peneliti itu melakukan penelitian, kemudian membuat bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bab demi bab itu, paragraf demi paragraf itu kan dibuat itu berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian juga hasil studi pendahuluan seperti itu kan. Jadi ada beberapa sumber referensi yang dimasukkan ke contoh latar belakang penelitian di bab 1 seperti itu. Nah, di situ ada yang namanya kutipan ya atau citasinya siapa. Ya, jadi contoh satu paragraf. Contoh ya ini ya di sebelah kiri. Jumlah kumulatif infeksi baru HIV yang dilaporkan di Indonesia meningkat secara tajam dari 7.000 sekian di tahun 2006 menjadi 76.000 di tahun 2011 dan sebagainya. Nah, itu kan di bagian paragraf akhirnya ada sumber referensinya atau eh, ininya ya, tempat mengambil si peneliti itu mengambil apa ya paragraf ini dari ini Ditjen PP dan PL Kemenkes RI. Nah, itu ada sumber referensinya. Nah, cuman kalau kita lihat di sini antara paragraf yang jumlah kumulatif sama yang atasnya itu ada juga yang potongan paragraf. Cuma di situ sumber referensinya www.nhs.uk seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita geser ke sebelah kanan yang di atasnya yang gambar kuning ini, yang backgroundnya kuning ini. Polusi udara telah menjadi masalah global dan sebagainya. Kemudian di bagian akhir sumber referensinya adalah Dr. Ardin Mkes, tahun 2021. Nah, ini sudah menunjukkan perbedaan cara pengutipan. Ya, ada yang pakai tahun, kemudian ada gelarnya juga, tapi ada juga yang menuliskan www-nya, ya atau alamat URL-nya. Kemudian ada nama instansinya di JNPP itu. Nah, ini contoh yang salah kayak gini ketika peneliti, ya dalam hal ini misalnya mahasiswa melakukan penelitian, kemudian mengambil beberapa referensi, terus penulisannya seperti ini sudah jelas ya, sudah bisa dilihat bahwa ini penulisannya adalah menggunakan manual, tidak menggunakan software Mendeley. Ya. Kenapa? Karena ya nggak konsisten antara paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak konsisten akan kelihatan bedanya. Padahal sekali lagi tadi, yang diminta ketika yang menjadi alasan salah satunya menggunakan Mendeley kenapa? Karena harus konsisten. Jadi penulisannya nanti akan sama, ya. Karena nanti di Mendeley itu ada stylenya atau ada gayanya. Jadi kalau gaya penulisannya A, maka semuanya ya yang disitasi atau diberikan sumber referensi itu akan sama stylenya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini alasan kedua kenapa perlu menggunakan software. Kemudian nanti menjadi catatan ini ya, mengingat bahwa yang benar ya ini saya ini dulu prolog dulu bahwa penulisan ketika itu penulisnya ada gelarnya dan sebagainya itu ketika dimasukkan ke citasi nggak akan muncul atau nggak dimasukkan gelarnya. Ya, jadi cukup namanya. Nggak jadi cukup namanya seperti itu. Jadi nggak ada gelar itu dimasukkan. Nah, kemudian kalau kita flashback lagi, ya contoh sebuah artikel penelitian. Jadi kalau peneliti salah satu peneliti dalam membuat judul, dalam membuat latar belakang masalah dan sebagainya kan salah satu rujukannya adalah artikel.
Nah, coba dilihat artikel itu, kalau kalian download di berbagai jurnal itu, pasti penulisnya itu di bagian atasnya nggak akan menuliskan gelarnya. Ya, jadi nggak ada gelarnya, tapi hanya nama. Ya, Yuda Anggi Jiwantoro, kemudian mahasiswanya siapa lagi yang ikut penelitian, misalnya Bambang, oh kemudian ada Santoso dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi nggak menggunakan gelar. Ya, jadi nanti begitu juga dari artikel itu dimasukkan ke software yang namanya atau Mendeley itu, maka yang muncul di paragraf-paragraf kayak gini, ini hanyalah nama. Ya, jadi sekali lagi nggak akan ada eh, gelar ya yang muncul seperti itu. Nah, Pak, ada nggak yang masih menggunakan gelar? Ada ya. Jadi yang namanya mahasiswa ya, udah dikasih tahu tetap aja dia buat artikelnya masih menggunakan gelar. Padahal udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi penulisan artikel itu tanpa gelar. Oke, lanjut. Nah, ini secara penjelasannya. Kenapa penting? Ya, yang pertama adalah citasi. Citasi atau citation merupakan elemen penting dalam penulisan karya ilmiah. Jadi citasi itu yang tadi di setiap paragraf itu di bagian akhir atau mungkin di bagian depan paragraf ada sumber dari siapa itu diambilnya. Itu citasi. Nah, itu sering seorang penulis pemula, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat akademik pada umumnya terjebak dalam plagiasi. Ya, plagiasi itu ketika hanya kopas-kopas tanpa melakukan parafrase. Ya, jadi kita nggak boleh kayak gitu. Jadi yang baik itu ketika kita mengambil konteksnya satu paragraf itu kita parafrase terlebih dahulu. Kita ubah ya kalimatnya. Ya, tapi tanpa mengubah makna atau maksud dari kalimat tersebut. Ya, itu namanya parafrase. Dan parafrase saat ini itu sangat mudah banget. Kenapa? Karena banyak aplikasi-aplikasi online yang membantu parafrase. Ya, jadi tinggal di kopas paragrafnya yang mau di copy mana, ditaruh di aplikasi itu, nanti akan otomatis akan dicek ya. Jadi apa ya referensi bukan referensi. Dia akan merekomendasikan ya paragraf yang sudah diparafrase seperti apa. Seperti itu. Jadi akan ditata ulang kalimatnya seperti itu. Nah, itu jadi sangat mudah. Jadi nggak ada alasan lagi nanti mahasiswa melakukan penelitian kok dicek Turnitinnya, ya, dicek Turnitinnya itu tinggi. Tinggi itu berapa? Di atas 30 itu udah tinggi. Ya, berarti dia hanya kopas-kopas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu nggak boleh. Tapi harus ada tadi parafrase seperti itu. Oke, nah, oleh karenanya intinya dari permasalahan tadi ada plagiasi, ada kesalahan, ketidakkonsistenan daftar pustaka, kemudian penulisan citasi, di sinilah perlu adanya Mendeley sebagai perangkat lunak untuk membantu tadi manajemen kondisi-kondisi kesalahan tadi. Ya, nah selain itu ya ini efeknya adalah ke kita sendiri ya sebagai peneliti. Jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian, kemudian 2-3 tahun kemudian penelitiannya itu dijadikan referensi oleh adik tingkat ya atau mungkin orang-orang yang di luar lah karena sekarang kan sifatnya penelitian itu tidak hanya dicetak kemudian diletakkan di perpustakaan itu udah ketinggalan zaman ya. Jadi aturan yang sekarang semua penelitian itu khususnya yang mahasiswa ya itu harus dilakukan submit artikel ya. Jadi dia nanti harus membuat rangkuman sebuah penelitiannya dari yang isi penelitiannya itu 80-100 lembar itu diringkas jadi 10 halaman kemudian dipublish ke jurnal. Jurnalnya mana? Jurnal banyak ya dari masing-masing kampus itu pasti punya jurnal ya. Kemudian tinggal disesuaikan aja. Oh, cari yang sesuai bidangnya. Oh, TLM berarti cari jurnal-jurnal yang basis atau lingkupnya TLM seperti itu. Jadi wajib. Fungsinya apa sih submit kayak gitu ya? Fungsinya agar penelitian dari si peneliti itu tidak hanya dibaca oleh sebagian kecil mahasiswa internal, tapi secara keseluruhan ya, secara orang-orang atau mahasiswa di Indonesia bahkan di luar Indonesia pun bisa membaca hasil penelitian dari si peneliti itu. Ya, harapannya apa ya? Biar nggak copy paste ya. Jadi kalau ada di belahan mana yang mau meneliti hal sama, dia tahu oh ternyata sudah ada yang meneliti. Ya, jadi saya harus mencari inovasi lainnya apa. Begitu juga sebaliknya.
si peneliti saat ini ya, misalnya mahasiswa mau melakukan, oh saya mau melakukan penelitian tentang hematologi, tentang ini dan sebagainya. Ya, dicek dulu ternyata ada nggak penelitian-penelitian di jurnal itu yang sudah meneliti tentang itu. Kalau sudah ada, ya nggak boleh melakukan penelitian yang sama. Buat apa? Kecuali ada inovasinya yang ditonjolkan. Oh, kalau yang dulu itu sampelnya cuma 5, saya sampelnya itu 200. Misalnya kayak gitu. Oh, kalau dulu itu metodenya itu masih konvensional, saya mau menggunakan alat atau metode yang lebih modern. Nah, itu boleh. Jadi harus punya sisi lain atau novelty atau kebaruannya apa. Jadi nggak boleh kalau hanya mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, jadi intinya itu. Jadi tentu kita sebagai peneliti nggak akan terima nanti kalau kita melakukan penelitian di copy paste sama adik tingkat, tapi nama kita nggak dimasukkan di daftar pustaka. Ya. Jadi ibaratnya kayak dia mengambil karya kita, tapi dia nggak izin kita. Nah, itu namanya termasuk ke plagiasi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kan beberapa kondisi yang mengharuskan pakai Mendeley. Nah, apakah selain Mendeley ada aplikasi lain? Ada EndNote, ada Zotero. Ini menjadi salah satu pilihan juga. Namun ya lazimnya kalau yang di Indonesia memang kebanyakan akan menggunakan yang Mendeley ini karena memang ya khususnya di kampus ya ini udah familiar penggunaan Mendeley. Sedangkan EndNote, Zotero ini kalau nggak salah yang EndNote-nya ini berbayar ya. Sedangkan kalau Mendeley itu gratis. Zotero itu gratis, cuman ya penggunaannya mungkin masih belum sebanyak yang Mendeley. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa harus Mendeley dibandingkan beberapa tadi aplikasi atau software yang lain? Satu, pengelolaan referensinya yang efisien, ya memudahkan dalam menyusun mengatur referensi tadi, karena memang fiturnya banyak nanti. Kemudian penyusunan kutipan yang otomatis ya, nanti ada style-stylenya, nanti akan saya tunjukkan. Ada style apa, ada MLA, Chicago, Harvard, ya mungkin yang sering dengar style Harvard itu kayak apa sih, nanti bisa dilihat. Kemudian kolaborasi yang mudah. Nah, ini. Jadi di Mendeley itu ada menu grupnya, ya menu grupnya itu secara online, di mana nanti kalau masing-masing mahasiswa itu mengupload artikel-artikelnya ke grup tadi, maka anggota grup itu juga bisa menikmatinya. Artinya nggak harus dia mencari artikel-artikel yang lain, dia sudah dapat dari temennya tadi seperti itu. Jadi ibaratnya berbagi artikel ya seperti itu. Jadi kalau ya mungkin logika gampangnya ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita mau mengerjakan skripsi butuh 10 buku atau 20 buku. Ya itu berarti kita harus beli sendiri 20 bukunya itu ya untuk keperluan penelitian kita. Tapi dengan menggunakan Mendeley ini karena dia sifatnya online ya dan sekarang itu file-file artikel dan sebagainya kan tentu banyak yang online juga. Sehingga kita berbagi. Jadi misalnya saya punya artikel untuk referensi itu 5 atau 10, kemudian si B itu punya 10 juga, si C punya 10, si D punya 10 dan sebagainya, ya dikumpulkan jadi satu di Mendeley itu. Sehingga ya akan lebih banyak referensi yang dimiliki. Jadi tanpa harus buang-buang waktu nyari-nyari, tapi ternyata teman-temannya udah eh, saling mengisi referensi di Mendeley itu. Ya, jadi menghemat waktu dan efisien juga. Oke, kemudian akses dari berbagai perangkat. Nah, ini jadi kalau zaman dulu sih malah Mendeley itu bisa diakses melalui HP juga ya. Namun semakin banyaknya data dan sebagainya, sekarang udah nggak ada aplikasi Mendeley versi HP ya. Jadi hanya yang di laptop. Dan di laptop pun ada ada untuk macOS ya, untuk yang Apple, ada juga untuk yang Windows, ada juga yang Linux. Ya, jadi tiga ini difasilitasi. Ya, jadi tinggal download sesuai dengan laptopnya masing-masing. Oke. Kemudian dapat free storage 2 GB, 2 giga ya. Jadi free storage-nya itu 2 giga itu banyak banget artinya bisa untuk menyimpan mungkin ribuan puluhan artikel itu bisa dalam satu akun seperti itu. Kemudian import dokumen dan makalah. Ya, ini dari situs-situs terkenal PubMed, Google Scholar dan sebagainya itu juga mudah menggunakan Mendeley. Oke,
Ini beberapa keunggulan Mendeley dibanding yang lain tadi. Nah, ini gambarannya ya Mendeley. Ini versi yang terbaru seperti ini. Namanya Mendeley Reference Manager. Ya, Mendeley Reference Manager. Tampilannya seperti ini ya, seperti itu. Nah, untuk yang belum download, ya silakan nanti bisa download di mendeley.com. Nanti di situ ada menu download gitu ya. Nanti silakan diklik, nanti dipilih aja. Ya, sesuai dengan laptopnya tadi. Apakah Windows, macOS, atau yang Linux. Seperti itu ya. Nanti tinggal di-download, diinstal di laptopnya masing-masing. Kemudian yang Mendeley Reference Manager yang baru ini dia butuh koneksi internet. Jadi untuk sinkron, untuk menambah artikel dan sebagainya, dia butuh koneksi internet. Ya, berbeda dengan yang versi yang terdahulu. Dahulu malah nggak menggunakan internet. Ya, namun ya nggak update, nggak real time gitu ya. Jadi ketika kita menambahkan dan sebagainya, baru kita harus mengkonekkan internet. Kalau nggak menambahkan atau belum sinkron ya, belum nggak perlu internet nggak apa-apa gitu ya. Jadi justru ini kenapa butuh koneksi internet karena dia sifatnya real time. Jadi setiap saat mau ditambah ya otomatis akan muncul di sini. Ya, dan ini bisa diakses di berbagai komputer, laptop ya. Jadi misalnya saya punya laptop satu, saya install Mendeley, saya memasukkan 10 referensi. Kemudian suatu saat saya nggak bawa laptop, saya bisa mengakses akun ini di komputer ya atau laptopnya teman gitu ya. Jadi tinggal masukkan akunnya nanti bisa mengakses dan bisa menambahkan artikel-artikel baru seperti itu ya. Jadi bisa sangat mudah untuk diakses di berbagai eh, laptop atau gadgetnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau yang versi dulu ini Mendeley Desktop namanya yang versi dulu. Yang ini tadi tidak butuh koneksi internet. Namun ya nggak update ya, nggak real time ya. Jadi untuk penambahan data-datanya itu butuh ini butuh proses ya, karena nggak real time tadi. Ya, jadi justru lebih enak yang sekarang versi yang terbaru sekarang. Karena memang saat ini kan dunia digital ya, apa-apa memang internet itu menjadi salah satu poin pendukung dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Seperti ini khusus. Oke, ini detail lebih jelasnya lagi ya. Jadi di Mendeley itu tampilannya seperti ini. Tengah itu adalah artikel-artikel yang sudah kita input. Nah, ini contohnya ini punya saya karena memang sudah banyak artikel-artikel penelitian dan sebagainya ya otomatis banyak ya list dari artikel-artikel yang muncul seperti itu. Sedangkan nanti bagi yang baru buat akun otomatis kosong tengah ini. Ya, jadi nanti tinggal diisi. Oke, kemudian di sisi sebelah kiri yaitu ada all reference ya. All reference itu berarti semua referensi yang sudah dimasukkan akan muncul ketika diklik itu. Kemudian recently added, ya berarti itu yang baru ditambahkan. Misalnya hari ini menambah 3 atau 5 artikel, maka akan muncul 3 atau 5 artikel di situ. Ya, jadi spesifik pada yang terakhir ditambahkan berapa banyak seperti itu. Kemudian recently read, ya berarti yang baru dibaca. Dari sekian banyak ini mana yang dibaca? Pak, mana bisa dibaca? Bisa. Jadi tinggal diklik title-nya atau judulnya nanti akan muncul abstraknya. Ya, abstraknya. Kalau di situ nanti ada PDF-nya bisa dibuka PDF-nya untuk dibaca-baca juga. Ya, jadi tergantung dari eh, apa yang diinput. Ya, apakah metadata atau artikel secara penuhnya. Metadata, ya ini mungkin pembelajaran juga. Jadi ada jenis ya, dua jenis file yang akan diinput ketika menginput kayak gini. Ada yang file aslinya full text-nya. Jadi kalian nemu artikel, oh ini artikelnya bagus membahas tentang hematologi dan sebagainya tadi. Kalian masukkan ke sini ya. Jadi disebutnya import ya. Jadi import itu mengimpor memasukkan ke sini artikelnya itu sehingga artikelnya nanti bisa dibaca kapan aja. Ya, tersimpan di Mendeley ini. Atau yang kedua, hanya metadatanya saja. Metadata itu adalah sebagai informasi dari artikel itu. Contoh, ya metadata itu. Saya buat artikel ya tentang hematologi, misalnya di situ namanya berarti karena saya peneliti tunggal ya, berarti ada nama saya Yuda Angga Juwantoro dan sebagainya. Kemudian tahun terbitnya adalah di 2024. Kemudian judulnya adalah tentang bla 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 bla, dan sebagainya.
kemudian saya terbitkan di jurnal TLM, ya di jurnalnya JAM, ya yang punya Poltekkes Mataram misalnya seperti itu. Nah, itu adalah metadata. Jadi informasi di balik artikel itu, namanya siapa, tahun terbitnya kapan, judulnya apa, diterbitkan di mana, itu namanya metadata. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini. Jadi kita nggak harus punya artikelnya, tapi kita bisa memasukkan informasi dari artikelnya ke sini. Karena ada nanti ketemu kondisi di mana, Pak, saya nyari artikel ini, saya mau ngambil ini, tapi kok saya cari artikelnya nggak ketemu-ketemu gitu ya. Ya udah dimasukkan metadatanya saja. Ya, informasinya saja yang dimasukkan ke Mendeley tadi. Atau mungkin buku ya, contoh salah satunya. Pak, saya mau nyari buku ini loh, Pak. Ini bukunya bagus ya. Punya Bambang Santoso misalnya tahun 2019. Tapi saya cari bukunya versi digital nggak ketemu, Pak. Ya sudah, ya. Kalau memang nggak ketemu, masukkan metadatanya saja. Berarti Bambang Santoso, tahun terbitnya berapa tadi 2019, judulnya apa, kemudian penerbitnya dari mana. Ya, informasi itu yang dimasukkan ke sini. Oke ya. Kemudian kembali lagi ke fitur tadi ada my publikasi ya, my publikasi berarti kita bisa spesifikkan dari 200 artikel ini mana yang termasuk di publikasi saya, maksudnya untuk kepentingan saya pribadi atau mungkin yang mau saya segera garap ya atau kerjakan yang mana itu bisa dimasukkan ke my publikasi. Kemudian yang atasnya ini ada favorit. Favorit itu berarti ya yang mau kita list atau mau kita tandain. Jadi di bagian depan nama ini kan ada bintang-bintang yang kosong ini, yang putih ini. Nah, ini bisa diklik nanti warnanya kuning. Ya, nanti kalau sudah kuning, maka dia ketika kita klik favorit ini, dia akan muncul di favorit ini, di foldernya favorit. Ya, jadi kita pilih ya. Artinya artikel-artikel yang memang penting, mau kita baca segera, ya kita bisa jadikan favorit seperti itu. Oke, kemudian duplikat, unsorted, ya trash ini berarti sampah kan seperti itu. Oke, oke. Kemudian ada collection. Collection ini ada folder. Jadi di Mendeley kita bisa buat folder. Misalnya mau spesifik, oh saya mau artikel-artikel saya kumpulin di foldernya jam. Oh kalau saya KTI Yuda berarti saya mau buat KTI gitu ya. Membuat penelitian, saya kumpulkan artikelnya di folder ini. Jadi spesifik gitu ya. Ini saya contohkan, saya bantu Pak Dir kemarin melakukan citasi beberapa artikel. Saya buat folder Pak Direktur. Biar apa ya? Biar terkumpul di situ, biar nggak kemana-mana. Jadi lebih spesifik di Pak Direktur. Jadi kalau saya mau fokus ke bantuin siapa, atau mungkin tadi saya mau membuat penelitian ini kan penelitian 1, penelitian 3. Nah, nanti spesifik di sini saya kumpulkan di sini semua. Ya, jadi biar nggak bingung nyarinya kemana. Oke, kemudian bagian akhir ini ada grup ini ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Grup ini bisa kalian gunakan secara banyak ya. Jadi di grup ini saya bisa buat misalnya grup kelas B. Ya, kelas B ini misalnya kelas B atau RPL contohnya, grup RPL gitu ya. Ada 50 atau 100 orang. Saya invite semuanya ke grup ini. Ya. Apa yang di-invite emailnya, email dari akunnya. Jadi pastikan punya akun dulu baru nanti di-invite oleh ketua kelas misalnya. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti setiap orang tadi yang saya sampaikan, dia dia punya artikel 5 misalnya, dia input ke sini. Ada yang lain punya 5 dan seterusnya. 5 dikali 100 orang sudah 500 ya. 500 artikel berarti sudah masuk di situ. Sehingga si peneliti itu nggak perlu nyari-nyari kemana-mana ya. Jadi tinggal dicari aja di Mendeley ada nggak. Jadi nggak perlu input ulang lagi. Ya, itu enaknya. Jadi kerjasama. Ya, jadi kerjasama dalam menginput Mendeley melalui fitur grup ini. Ini nanti bisa difungsikan seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian atas ini ada tools. Ya, menu tools ini nanti ada beberapa pilihan. Itu ada install Mendeley Web Importer. Web Importer itu nanti untuk mengambil data secara langsung melalui website gitu ya. Ya, nanti coba saya contohkan. Kemudian yang kedua, install Mendeley Sheet for Microsoft Word. Ini yang harus diinstal. Ya, yang pasti harus diinstal adalah yang nomor 2. Ya, Microsoft Word. Berarti nanti
ketika kita install Mendeley nanti akan diarahkan klik ini dan sebagainya sampai akhirnya ya si Mendeley itu terinstall di Microsoft Word masing-masing. Nah, disitulah nanti baru kita bisa gunakan yang namanya membuat citasi, kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis ya melalui fitur yang itu. Ya, kalau itu belum diinstal, ya di Word-nya nggak akan muncul Mendeley, nggak sinkron. Ya, jadi ini ada Mendeley, ini ada Word. Jadi disambungkan ceritanya kayak gitu. Jadi biar sinkron. Ya, caranya apa? Dengan menginstal ya, Mendeley tadi. Mendeley Cheat. Cheat itu maksudnya citasi ya. Citasi for Microsoft Word. Nah, kalau sudah terinstall di Microsoft Word-nya masing-masing, maka akan muncul seperti itu gambarnya. Jadi di sebelah pojok kanan atas ya ada Mendeley Sheet ya. Tapi diklik dulu ya di Microsoft Word-nya ini referen. Ya, jadi ada home insert ini bagian atas diklik referen, kemudian di bagian sisi kanannya ini sudah muncul apa belum logonya. Kalau sudah muncul, ya berarti sudah berhasil mensinkronkan antara Mendeley dan Microsoft Word-nya. Seperti itu. Kalau belum muncul berarti belum berhasil. Oke, jadi tampilannya kalau sudah berhasil seperti ini. Jadi artikel-artikel yang ada di Mendeley tadi aplikasi akan muncul di sini. Ya, akan muncul semuanya di sini. Sehingga tinggal klik, 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 dipilih aja nanti. Oh, saya mau mengambil referensi ini, tinggal diklik di sini, nanti akan muncul di sebelah kirinya seperti itu. Oke, nanti yang belum ada gambaran, saya akan ini tutorial kan langsung. Oke, kemudian, nah di sebelah kanannya ini ada citasi setting. Nah, apa itu citasi setting? Nah, di sini ada pilihan stylenya yang saya bilang tadi. Ya, jadi harus konsisten. Kalau ketika menggunakan Mendeley, maka dia akan konsisten. Nanti penulisannya akan sama semua. Ya, jadi nggak akan beda-beda dalam penulisannya. Oke ya. Kemudian ada citasi language atau bahasanya. Apakah Indonesia, Inggris, dan sebagainya akan muncul di sini. Tinggal dipilih. Ya. Oke, kita akan coba. Nah, kalau tadi ini adalah secara sistemnya di Word nanti tampilannya seperti ini. Nah, setara citasi tadi kan ada apa yang digambarkan yang di sini kan ada apa. Apa itu American Psychological Association. Ada edisi 7, ada edisi 6, ada yang versi terbaru juga ada. Oke, ini contoh ya. Jadi ketika kita memilih stylenya itu Harvard, maka yang muncul di paragraf nanti seperti ini gambarannya. Pengetahuan adalah titik-titik-titik itu paragrafnya. Kemudian di bagian akhir nanti model citasinya adalah kayak gini. Dalam kurung Noto Atmojo, 2012 dalam tutup kurung itu. Ya, jadi nama penulis sama tahun. Modelnya seperti ini. Harvard ini stylenya. Kalau stylenya yang IEEE ya, maka model paragrafnya nanti akan seperti ini. Pengetahuan titik-titik ya. Kemudian Noto Atmojo tadi ya misalnya, itu akan bukan muncul di paragrafnya bukan nama tapi hanya simbol angka. Ya, jadi kotak satu, kemudian tutup kurung. Kemudian berikutnya, paragraf berikutnya sikap adalah, kemudian di bagian akhirnya nanti ada dua, tiga, dan seterusnya. Itu menunjukkan ini modelnya nanti. Nah, ini dari dua saja, dua style Harvard dan IEE, ini sudah beda tampilannya kan. Yang atas nama, yang bawah angka. Kan seperti itu. Kemudian di daftar pustaka pun juga beda penulisannya ya. Yang satu Noto Atmojo S tahunnya itu dikurung ya, kemudian ada judulnya. Ya, kalau yang bagian bawah itu ada angkanya dulu ya. Angka satu ini referensinya siapa, angka dua itu siapa. Ya, jadi sudah beda. Jadi itulah kenapa kita nanti akan ketika menggunakan Mendeley akan tadi sinkron akan sama. Ya, jadi yang dipilih apa? Kalau saya milih Harvard, maka daftar pustakanya modelnya akan kayak gini semua. Ada 20, maka 20-nya akan modelnya sama semua. Ya. Jadi kalau ditemukan tadi, dosen itu akan mudah menganalisis ketika kok beda-beda ya referensinya satu, modelnya ini, dua ini beda-beda kayak gitu akan kelihatan bahwa ini contoh yang menggunakan manual, nggak pakai Mendeley. Oke, kemudian ini contoh style yang lain ya. Ini ada Vancouver, ada apa yang tadi. Nah, ini juga sudah beda.
Kalau tadi angka satunya itu tutup kurungnya kotak, kalau ini setengah lingkaran, itu udah beda. Tahunnya pun di belakang kalau daftar pustakanya. Ya, yang apa juga sama, apa juga ada perbedaan. Ini mirip, kalau apa mirip-mirip dengan Harvard ya, ada nama dan tahun seperti itu. Oke, nah ini contoh ya, ini juga sebagai informasi. Jadi di Poltekkes Mataram, khususnya di jurusan TLM itu punya jurnal ya namanya Jurnal Analis Medika Biosains atau JAMS seperti itu. Nah, ini adalah jurnalnya TLM di mana dia fokus untuk menerbitkan artikel-artikel atau hasil penelitian dari mahasiswa maupun dosen di seluruh Indonesia maupun luar Indonesia ya terkait food dan beverage analysis ya mikrobiologi, hematologi, klinikal laboratorium, parasitologi, imunologi. Seperti itu. Jadi setiap jurnal itu pasti punya spesifik lingkupnya apa. Ya, jadi nggak bisa nanti, oh saya penelitiannya tentang hematologi, saya mau terbitkan di jurnalnya perawat misalnya, nggak bisa, nggak nyambung. Ya, jadi cari jurnal yang memang bahasanya adalah tentang hematologi seperti itu. Oh, saya bikin tentang imunologi, maka carilah jurnal yang lingkupnya imunologi seperti itu. Nah, ini contoh jurnal ya. Jadi di luar ini kan pasti banyak. Sekali lagi semua kampus itu pasti punya jurnal-jurnal yang bisa tadi sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian masing-masing ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Bahkan ya, sekarang rumah sakit pun itu banyak loh, rumah sakit itu yang ada tuntutan untuk melakukan penelitian ya, melakukan penelitian sehingga banyak yang masukin di jurnal kita ini, di jurnal JAM ini beberapa orang-orang rumah sakit ya. Jadi orang-orang rumah sakit baik itu dokter, baik itu tenaga labnya melakukan penelitian, kemudian dia submit artikel penelitiannya ke jurnal ini. Oke, ini salah satu contoh dan juga sekaligus informasi. Kemudian selain itu ada jurnal ini. Ini untuk yang khusus mahasiswa. Kalau yang tadi secara umum ya dosen bisa, peneliti secara luas bisa. Ini khusus mahasiswa yaitu ada Journal of Indonesia Laboratory Student. Ya, ini punya Poltekkes Mataram dan jurusan TLM juga ya. Ya, jadi ini juga mewadahi penelitian-penelitian mahasiswa ya khususnya penelitian yang dari hasil KTI, dari hasil skripsi itu bisa dipublish ke sini. Namun ya, yang namanya jurnal itu setiap kali terbit itu ya 5 paling 10 kayak gitu ya. Sehingga nggak akan cukup kalau semua mahasiswa itu dalam satu angkatan publikasinya atau submitnya ke satu tempat. Ya itu nggak akan bisa dan nggak akan boleh. Sehingga kayak saya sendiri, saya akan bimbingan saya akan saya sebar. Jadi ada yang saya suruh submit artikelnya itu ke JIL, ada yang ke JAM, ada juga yang ke beberapa kampus yang lain, ya kampus Andalas, ada yang kampus dari Papua kemarin, ada yang dari Jogja dan sebagainya. Itu saya sebar seperti itu. Ya karena tadi nggak bisa menampung semua mahasiswa karena terbatasannya satu kali terbitnya 5 atau 10 artikel. Oke, nah ini selesai untuk PPT-nya. Sekarang saya coba akan mencontohkan ya penggunaan Mendeley. Jadi sebenarnya kalau tahun-tahun sebelumnya ini saya sampai buat workshop ya untuk pemahaman praktek Mendeley ini. Cuman ini saya ringkas jadi beberapa ini ya ringkasan lah yang spesifik ya. Jadi nanti kalau belum jelas terkait penjelasan yang saya tutorialkan ya nanti bisa diupdate informasinya di YouTube ya. YouTube banyak yang lebih panjang durasinya karena memang harusnya detail. Oke, kita oke. Nah, ini tampilan dulu. Oke, ini adalah tampilan jurnal jam ya. Tampilannya seperti ini. Jadi mahasiswa yang mau
submit ya, submit itu tadi sudah melakukan penelitian, kemudian diringkas. Ya, ringkasannya seperti apa? Ini ada template ringkasannya yang sesuai, jadi harus sesuai template-nya dan masing-masing jurnal itu pasti punya template-nya ya atau formatnya dan itu mungkin beda-beda ya. Satu jurnal dengan yang lain itu beda-beda. Jadi pastikan dibaca dulu template-nya seperti apa, kemudian diikuti sesuai itu. Ini contoh ya, ini jurnal PLM ini kalau saya klik ini template-nya, kita lihat template-nya itu kayak apa. Nah, template-nya kayak gini. Ya, jadi jurnal jam ini harus wajib berbahasa Inggris ya. Jadi nanti untuk ketika kalian sudah membuat artikel nanti ditranslate ke Inggris ya ke bahasa Inggris baru di submit dibuat susunannya seperti ini template-nya. Ada judul, ada nama dan sebagainya. Oke, kita kembali. Ini contoh aja. Oke. Kemudian ya, nanti di semua jurnal itu sama ya. Jadi kalau kalian ingin melihat jurnal itu terbitan atau penelitian artikelnya seperti apa aja ya judul-judulnya, kalian bisa klik arsip ya. Nanti di semua jurnal ada yang namanya arsip ini. Ini diklik arsip. Ya, maka dia akan muncul terbitan tahun 2020, 2021, 2022 ini. Ya akan muncul seperti itu. Dan nanti kalau kita klik lagi ya di salah satu ininya. Nah, dia akan muncul artikelnya apa aja. Ya, seperti itu. Oke, ya, ini ada beberapa contoh artikel analysis of the relationship between the availability of planet health worker and the tuberculosis cure rate in Indonesia years 2021 gitu ya, dan seterusnya. Ini beberapa penelitian. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini beberapa ini contoh. Oke. Kemudian yang perlu diketahui lagi, jadi semua jurnal itu nanti ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Ya, jadi ketika kalian submit ke jurnal itu ada yang harus kalian bayar, ada juga yang gratis. Nah, ini contoh kalau yang di jam ini kita masih gratis, tapi nanti sejak volume 12 2025 ya, jadi terbitan bulan Maret tahun depan itu sudah berbayar ya jadi berbayarnya 300.000 ya per artikel jadi kalau mahasiswa mau submit di sini nanti begitu sudah di ACC mau diterbitkan nanti baru bayar 300.000 itu ya sedangkan di luar sana juga ada yang berbayar juga ada yang gratis seperti itu ya jadi nanti silahkan dicek apakah jurnalnya itu berbayar atau gratis jadi jangan asal submit kemudian nanti giliran di info bahwa ini berbayar terus kabur gitu ya. Jadi dilihat dulu, dibaca-baca dulu jurnalnya. Nah, biasanya akan muncul sih di bagian kiri atau kanan ini untuk biayanya. Contoh ini biasanya kalau masing-masing jurnal mungkin ada perbedaannya, tapi biasanya di author guideline. Author guideline ini kayak ya panduan untuk autornya. Ya, kemudian ya kalian bisa cari yang kayak gini, author fee. Fee ini kan biaya. Nah, ini muncul seperti ini informasinya. Ya, ini pembayarannya tadi 300.000 seperti itu. Ya, ini contohnya seperti itu. Nanti kalian ketika buka jurnal lainnya juga dicek dulu apakah berbayar atau tidak. Oke. Nah, sekarang saya akan contohkan ya. Ini kita contohkan mungkin kita gini, lewat dulu deh dari jam. Ya, jadi pada umumnya mahasiswa itu kan misalnya ya ini saya mau melakukan penelitian, mau nyari artikel dan sebagainya. Salah satu yang dibuka adalah Google Scholar. Ya, jadi kalau yang dibuka itu Google terus kemudian nyari artikel itu masih salah. Berarti itu belum dapat informasi yang benar ketika untuk pencarian sebuah artikel. Jadi yang benar itu salah satunya buka Google Scholar seperti ini. Kemudian ketikkan apa yang mau dicari artikel apa. Ya, misalnya ya, kita bicara tentang apa ya, diabetes gitu ya. Terus ya, misalnya tentang pemeriksaan lab gitu ya, laboratorium.
ya pada diabetes mellitus gitu. Nah, dia kan muncul, oh ternyata dia terlalu spesifik, jadi yang muncul cuma satu. Coba kita cari yang judul yang lain. Ini coba kita lihat. Nah, ini ternyata lebih banyak ya. Nah, pemeriksaan laboratorium diabetes mellitus, ya ini ada beberapa artikel. Nah, tinggal dicari aja, kira-kira penelitian yang kalian buat itu mana yang lebih spesifik atau mendekati, ya. Misalnya, oh saya mau penelitian ini tentang kadar HbA1c-nya, berarti ini salah satu yang bisa jadi referensi ya nanti seperti itu. Tapi kalau oh bukan ini ya, silahkan dicari mana yang kira-kira nyambung atau cocok ya seperti itu. Cuman ini karena saya contoh ya contoh. Misalnya tentang ini ya, oh ini kayaknya bagus nih, tinggal diklik artikelnya, tinggal diklik ini. Nah dia akan menuju jurnal. Ya jurnal itu tadi wadahnya. Ya, ini jurnalnya namanya e-Biomedic. Ya, seperti itu. Oke, ini ada logonya. Nah, mana yang di-download? Cari yang ada PDF-nya kayak gini, tulisan PDF. Nah, biasanya letak PDF itu kalau nggak di bawah logo, biasanya di atasnya referensi, itu kadang ada tulisan PDF kayak gini. Nah, ini yang kita download, ya, artikelnya. Oke, jadi kita download ini ya. Klik download. Oke, kita tunggu. Nah, akan muncul artikelnya seperti ini. Nah, ini kita bisa baca seperti ini. Ya, dibaca-baca, kok ternyata kok bagus nih, misalnya referensinya ini, kok kayaknya cocok dengan yang saya teliti. Saya mau jadi ini sebagai salah satu referensinya, misalnya ya. Maka tinggal di download, di download. Maka dia akan masuk ke eh, penelitian di laptop kita seperti itu ya. Oke. Kemudian langkah kedua, ini contoh satu artikel dulu ya kita masukkan. Nah, sekarang saya gimana caranya? Saya mau memasukkan artikel ini ke Mendeley. Maka kita buka Mendeley tadi. Ini Mendeley-nya. Jadi kalau bagi yang belum punya akun, maka nanti begitu buka download Mendeley, itu dia akan minta akun. Ya, kalau yang belum punya ya silakan daftar. Nanti ya bagi yang sudah punya tinggal login seperti itu ya. Oke. Nah, caranya di bagian atas ini ada add new, ya, berarti menambah. Ini tinggal diklik add new. Oke. Kemudian ini ada import file from computer. Karena tadi kita sudah download artikelnya, kita mau masukkan ke Mendeley-nya, kita tinggal pilih yang ini, import file from computer. Kita klik. Nah, dia akan muncul tadi di komputer kita. Tinggal kita pilih aja tadi kita simpennya di mana nih artikel tadi. Misalnya ini ya, yang paling atas ini ada artikel. Ini kita klik, kemudian kita open. Oke, kita tunggu dia mengupload ke aplikasi Mendeley. Nah, ini sudah muncul artikelnya seperti ini. Nah, ini menjadi salah satu pembelajaran juga. Jadi, tidak semua artikel itu bagus dalam artian metadatanya rapi. Ya, ini contohnya nggak rapi. Nggak rapi itu kayak gimana? Ini autornya nggak kelihatan, tahunnya kapan ini nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok kayak gini ya? Itu kembali lagi masing-masing jurnal itu kan ada pengelolanya. Kalau pengelolanya bagus, dia paham ya dia akan memasukkan metadatanya dengan baik. Tapi kalau yang asal-asalan ya dia akan sembarangan. Ya, itulah kenapa kok ada jurnal yang berbayar, ada yang enggak. Kalau yang berbayar itu ya otomatis dia akan rapi, ya akan bagus penataannya. Sehingga ketika kita ngambil dari yang berbayar misalnya itu akan ya tinggal pakai seperti itu. Ini contoh yang biasanya gratis ya. Jadi dia ya seadanya lah, dia nggak mau ngurus yang bagusnya tadi. Oke, nah kita buka coba artikelnya. Ini judulnya, coba ini artikelnya. Nah ini artikelnya seperti ini. Kita bisa klik artikelnya tadi. Oke, kita tunggu. Oh ini tadi ya. Ini beda. Ini beda berarti. Ini bukan yang tadi ya. Bukan yang kita download ternyata. Oke, kita close dulu. Kita close dulu. Kita ganti. Nih, nah, kita add new lagi ya.
Tadi posisinya dia paling atas tapi ternyata bukan yang tadi. Oke, berarti coba yang ini ya. Rumah sakit Sony. Apakah benar yang kita masukkan tadi? Pokoknya yang ada HBA 1C tadi. Oh, nah ini udah benar ini ya. Judulnya kader HBA 1C tadi. Tahunnya juga sudah muncul, autornya juga sudah muncul. Nah, ini kalau kita klik, dia akan muncul di sisi sebelah kanan. Nah, jadi kalau ada yang salah, ini kita bisa edit ya. Misalnya kita cek ya. Oh, ternyata sudah ada tahun dan ini. Oke. Nah, berarti sudah cukup. Ya. Nah, ini kan sudah masuk ke sini, ya, ke Mendeley. Nah, sekarang gimana caranya untuk tadi biar masuk di Microsoft Word? Ya, jadi yang belum terinstall tadi, yang belum punya sinkron tersinkron ke Word-nya, ya sekali lagi bisa klik Mendeley bagian atas ini ya, ada tool, ada install Mendeley Sheet for Microsoft Word, nanti akan diarahkan gimana caranya untuk mensinkronkan begitu. Nah, karena saya sudah punya, sudah saya sinkronkan, maka ketika saya buka Microsoft Word seperti ini, ya, kemudian saya klik reference, ya, maka di bagian sisi kanannya sudah muncul logo Mendeley. Dan ini kalau kita klik Mendeley-nya, nah, dia akan memproses, dia akan membuka aplikasi di sini. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah langsung muncul ya. Ini artikel yang pertama kita tambahkan tadi, yang awal, ini sudah muncul. Judulnya kader HBA 1C dan sebagainya. Dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi sudah muncul. Nah, sekarang gimana caranya untuk melakukan yang namanya sitasi? Ya, contoh ini kita buat latar belakang ya. Oke, maaf. Bab 1, pendahuluan. Oke, misalnya latar belakang. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kita kan buat paragraf-paragraf ya tadi. Paragraf itu kan salah satunya kita bisa ngambil dari artikel-artikel yang memang mendukung. Ya kan seperti itu. Contoh, ya contohnya tadi kita buka artikelnya ulang tadi. Artikelnya tadi mana ya? Oke, artikelnya kan ini. Ya, oke, artikelnya kita baca-baca. Ternyata dari hasil artikelnya ini ada yang menarik tadi untuk kita jadikan paragraf pendukung misalnya. Contohnya ini. Contohnya inilah ini. Ya, ini paragraf ini misalnya kita mau ambil. Ya, ini paragraf kita copy. Ya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, di Word-nya tadi. Ini nggak beraturan nggak apa-apa. Nanti kita rapikan ya. Ini kita rapikan dulu. Kita buat rata kanan, rata kiri ya. Oke. Ini kita rapikan dulu. Ini udah rapi. Ingat, ini salah satu yang sering mahasiswa lupakan ya. Setiap ada kata yang berbahasa Inggris ya, yang medis itu perlu dicetak miring. Seperti itu ya. Oke, nah ini karena kita sudah satu paragraf ya, tadi kita harus ingat bahwa ini kita ngambilnya dari artikel mana. Oh, artikelnya si Utomo tadi kan, artikel yang tadi kita sudah masukkan ke Mendeley. Jadi kalau sudah sampai sini, ditaruh di bagian akhir kursornya, nah ini tinggal diklik aja. Klik, ya dicentang, kemudian di bagian bawah ini ada insert citasi, tinggal diklik. Ya, maka dia akan muncul di sini. Ya, Utomo et al itu karena penulisnya banyak ya, jadi lebih dari 3 itu akan munculnya et al seperti ini. Utomo et al titik koma tahunnya berapa? Ya, tahunnya itu maksudnya tahun artikelnya tadi 2015. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini namanya sitasi menggunakan Mendeley seperti ini. Nah, Pak, tadi kan Bapak jelasin terkait style. Ya, stylenya gimana? Ini kan satu style. Ini namanya apa stylenya? Nah, kalau mau dirubah misalnya dibaca nanti di pedoman, oh style yang diharapkan dari kampus itu menggunakan IEEE tadi misalnya ya, contohnya. Maka tinggal klik ini nggak usah diklik, nggak usah diblok ya. Citasi. Nah, ini stylenya tinggal diklik ya, change style.
Ya, ini ada pilihan apa, ada Sage, Vancouver, Elsevier, Turabian, dan sebagainya. Misalnya kampus itu pengennya pakai Vancouver, ya pedomannya itu berarti tinggal dipilih aja. Ini ada Vancouver, ya kayak gini. Kemudian diklik update citasi step. Nah, maka dia akan otomatis update. Jadi yang tadinya ada Utomo dan sebagainya, ini munculnya langsung angka 1, bukan Utomo lagi. Ya, seperti itu. Oke. Ini contoh yang satu paragraf. Kemudian kita coba deh cari lagi di artikel tadi, kira-kira paragraf mana yang bisa kita jadikan eh, hasil misalnya. Oh, misalnya paragraf ini bagus juga nih untuk menambah alasan misalnya. Oke, ini kita copy. Copy, paste di sini ya. Terus kita rapikan dulu. Ini kemudian kita lihat sumber referensinya tadi ya, dari mana. Nah, ini sumber referensinya misalnya di bagian bawah ini ada angka 9-nya. Nah, angka 9 kita lihat di sini aja, di daftar pustakanya artikel itu. Oh, Utomo juga tadi, tapi judulnya yang lain ini Utomonya. Hubungan antara 4 pilar pengelolaan dan sebagainya kayak gini. Nah, yang kayak gini ya, kalau ada ketemu yang kayak gini, ini contoh ya. Kalau tadi cara yang pertama itu menginput filenya, ya ini adalah cara menginput metadatanya. Metadata itu informasi dari artikelnya. Caranya adalah ini tinggal dikopas saja, ya. Jadi kalau halaman biasanya saya nggak akan kopas, jadi sampai tahun aja dikopas. Kemudian dibuka Mendeley-nya, klik Add New, kemudian ini ada Add Reference Manual, ya. Add Manual kita klik. Nah di sini nanti tinggal kita paste tadi di judul tadi. Nah kita paste di sini dulu. Kemudian ya kita lihat tadi itu apa jenisnya, apakah jurnal atau skripsi atau apa, atau penelitian atau buku gitu ya. Ini harus sesuai. Nah, karena tadi itu penelitian, maka pilihnya yang tesis. Tesis itu penelitian. Ya. Skripsi, tesis, disertasi itu termasuk ke dalam tesis ini. Ini diklik. Oke, kemudian Utomo itu kan bagian nama. Nah, Utomonya itu pindah ditaruh di author seperti itu. Jadi kita yang mindah yang namanya kan manual tadi ya. Judulnya sudah oke, tapi dirapikan ini jeda spasinya terlalu panjang, jadi kita rapikan. Oke, jadi kadang ketemu kayak gini, ketemu ada yang bagus ya kita tinggal kopas, tapi ada juga yang perlu dirapikan seperti ini. Oh ini U-nya 2, harusnya kan Melitus tuh U-nya 1. Nah seperti ini, kita rapikan biar nanti hasilnya pun juga ini tipe 2. Nih. Nah ini kan sudah jelas artikel karya tulis ilmiah, berarti kan hasil penelitian ya. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nah ini fakultasnya kita cut ya, kita pindah ke ini. Ini kan ada kolom institusinya dari mana. Nah kita isi dari fakultas ini. Diponegoro itu letaknya di mana? Di kota mana sih? Semarang. Berarti kan kita tulis Semarang. Tuh. Terus informasi apa yang bisa kita isi tahun. Nah, ini tahun berapa ya? Kita lihat lagi di yang kita pakai tadi. Oh, tahun 2011. Oke, ini kita delete dulu karena kita hanya butuh judul di sini. Tahunnya kita tulis di 2011. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, ya sudah ada judul, ada penelitinya siapa, tahunnya juga sudah ada, kotanya di mana, institusinya juga sudah terisi. Ya, ini sudah cukup mewakili sebuah informasi dari artikel. Nah, ini kita add entry. Nah, maka dia akan muncul di bagian atas ini. Oke, kalau sudah muncul di sini, kita update di ya, yang di sininya, di Word-nya. Cara mengupdate-nya gimana? Ini di bagian atas ini ada gambar setengah lingkaran yang muter kayak gini. Nah, ini adalah sinkron. Ya, jadi untuk menyinkronkan antara Mendeley dengan yang di Microsoft, tinggal diklik ini.
Ya, ditunggu. Dia akan proses sinkronisasi. Oke, nah kalau sudah hijau kayak gini, tanda centang itu berarti sudah berhasil. Nah, ini sudah muncul. Ya, ini Utomo yang judulnya hubungan antara empat pilar tadi. Ya, ini kan untuk yang artikel ini. Tinggal kita klik di sini, insert citasi. Ya, maka dia akan muncul angka 2 di sini. Sudah seperti itu. Ini contoh ya. Dan seterusnya, paragraf 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sampai akhirnya daftar pustaka. Ya, ini contoh daftar pustaka. Oke. Sampailah akhirnya pada daftar pustaka. Nah, cara membuat daftar pustaka secara otomatis, karena tadi kita sudah menggunakan Mendeley, kita nggak perlu manual copy paste lagi enggak. Tapi kita tinggal tuliskan daftar pustaka, kemudian di spasi, di enter satu kali. Ya, setelah itu kita klik Mendeley-nya di bagian titik 3 di atas ini. Kemudian ada insert bibliografi. Ya, insert bibliografi kita klik. Kemudian ada pilihan continue, kita klik continue. Nah, maka dia akan otomatis, ya, daftar pustakanya akan terisi. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, ini tadi terkait style ya. Ini kalau diperhatikan stylenya adalah seperti ini. Ada angka, ya. Angka 1 itu berarti yang di paragraf 1 ini sumbernya dari sini. Oh, yang paragraf 2 sumbernya yang nomor 2 ini. Ya. Oke, sekarang kita coba ganti stylenya ya. Citasi, stylenya tadi kita ganti lagi. Misalnya ternyata bukan Vancouver nih, ternyata dari pembimbing itu, oh pakainya pakai yang Turabian misalnya ya, Turabian. Maka tinggal klik kita Turabian, kemudian update citasi. Oke, maka akan berubah seperti ini. Otomatis dia akan apa ya, selaras ya, semuanya akan sama konsepnya. Ya, semua akan berubah. Jadi inilah kenapa tadi dosen itu akan mudah membedakan mana yang manual, mana yang menggunakan Mendeley. Karena begitu satu stylenya dirubah, maka yang lain juga akan mengikuti. Tapi kalau pakai manual nggak akan. Ya, jadi dia harus satu-satu itu. Oke, perhatikan kemudian, nah ini daftar pustakannya juga otomatis akan berubah stylenya atau gayanya itu sudah berubah. Oke, nah, coba kalau kita ganti lagi, misalnya, oh ternyata pakainya American Psikologi tadi yang 7 edisi. Ya, kita tinggal klik, tinggal citasi, ya kita tunggu. Nah, udah beda lagi. Ya, ini Utomonya sudah pendek lagi. Utomo et al, ini Utomo sendiri 2011. Daftar pustakanya juga akan beda lagi. Seperti itu. Oke, jadi ini gambaran ketika menggunakan Mendeley ya, contoh tutorialnya seperti itu. Jadi ketika nanti membuat citasi, membuat daftar pustaka, langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Ya, pastikan diinstal dulu Mendeley-nya, kemudian eh, disinkronkan tadi ke Microsoft Word-nya, kemudian tutorialnya ya tadi. Mau mengambil artikelnya, ya ketemu artikel yang bagus, ya silakan di-download, kemudian di-input ke Mendeley. Atau cara yang kedua adalah yang di-input adalah metadata atau informasi dari artikel yang diambil itu juga bisa. Oke, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Sepertinya kalau belum ada, Kak. Bertanya Pak, izin ada. Pak. Oke, silakan. Pak, kalau misalnya Microsoft Word-nya masih yang lama, apa bisa pakai sinkron dengan Mendeley? Nah, itu. Jadi Mendeley itu kan ada versi-versinya yang terbaru kan banyak juga. Bentar ya, saya bukakan. Jadi harus seimbang nanti. Jadi antara Mendeley-nya, kalau Mendeley-nya itu versi yang baru, otomatis dia akan mintanya itu sinkronnya juga dengan Microsoft yang baru. Tapi Microsoft yang baru itu bukan kok yang 2023, 2024, enggak, yang 2016 pun sudah termasuk bagus. Tapi kalau yang 2010, nah itu biasanya akan ketolak nanti kalau 2010. Jadi
Mendeley-nya terlalu tinggi speknya dengan yang itu ya. Ini contoh ya tadi kalau tadi mau download kan tinggal klik Mendeley ya. Kemudian nah ini ada Mendeley Reference Manager. Di bawahnya ada tulisan download Mendeley, tinggal diklik download Mendeley. Nah, ini tinggal disesuaikan ya. Yang pakai macOS, macOS. Kalau yang pakai Windows, tinggal diklik yang ini. Oh, yang pakai Linux, berarti yang pakai yang ini. Tinggal di-download nanti. Ya, itu disesuaikan nanti ya. Ya memang nggak bisa. Jadi sering kadang nanti nggak muncul di Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word-nya terlalu jadul, sedangkan Mendeley-nya ini sudah terbaru seperti itu. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Nah, ini juga mungkin tambahan juga kayak SPSS. SPSS itu kan versinya banyak. Ada versi ya yang paling jadul mungkin versi 10, versi 11 dan sebagainya. Sekarang yang paling terbaru kayaknya versi 27 atau 29 sudah ada. Ya, versi 29 atau versi di atasnya seperti itu. Nah, itu juga mengikuti kompatibilitas dari laptop ya. Kalau laptopnya yang sudah baru, yang baru-baru itu, kalau diinstal yang versi yang 29, 27 itu nggak akan ada masalah ya, enteng ya. Artinya ya sesuai dengan speknya. Tapi kalau laptopnya itu misalnya tahun-tahun yang lawas atau mungkin netbook ya, netbook itu yang kecil itu. Nah, itu kan speknya biasanya CPU-nya kan masih rendah. Ya, sehingga kalau diinstal SPSS yang versi yang terbaru itu nggak mau ya, nggak cocok dia. Ya, jadi nggak bisa. Sehingga solusinya apa? Cari SPSS yang versi yang rendah. Ya, versi 20, versi 19 seperti itu. Jadi memang harus menyesuaikan antara software apa yang kita download tadi. Kalau semakin baru versinya biasanya dia minta spek laptopnya, spek dari Microsoft Word-nya tadi juga akan yang setara seperti itu. Oke, ada yang lain? Oke, belum ada ya. Oke, saya rasa untuk kali ini satu kali dulu ya, satu kali pertemuan. Mungkin nanti bisa dijadwalkan di hari lain ya, di hari besok misalnya Kamis atau mungkin hari Jumat seperti itu ya. Jadi biar minggu ini ada 2 pertemuan. Karena tadi informasinya tinggal 2 minggu lagi untuk mulai UAS ya. Jadi harus kita selesaikan temuan untuk metodologi penelitian itu. Oke, saya rasa cukup. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan nanti silakan bisa langsung japri ke saya, mungkin terkait materi dan sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.